4811334009 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok materi dari mata kuliah kepemimpinan. Mari kita bahas bagaimana urgensi kepemimpinan dalam kehidupan sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem sosial terlebih dahulu. Definisi sistem sosial. Suatu sistem sosial pada dasarnya adalah suatu sistem daripada tindakan-tindakan. Ia terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian masyarakat umum. Jadi, sistem sosial adalah hubungan antar unsur atau elemen di kehidupan masyarakat. Misalnya, tindakan masyarakat, lembaga sosial, nilai dan norma sosial yang bergerak di masyarakat. Ini adalah gambaran dari sistem sosial. Untuk yang lingkaran abu-abu itu adalah sistem sosialnya, dan untuk lingkaran merah adalah subsistem sosialnya. Terdiri dari tindakan masyarakat, lembaga sosial, nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Setelah itu, yang panah hitam itu adalah penghubung antara subsistem-subsistem yang ada agar terbentuk sistem sosial. Selanjutnya ada unsur sistem sosial. Dalam sistem sosial pada umumnya terdapat proses yang saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan karena adanya saling keterkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Beberapa unsur-unsur sistem sosial diantaranya perasaan, norma, pengetahuan dan keyakinan, tujuan, serta kekuasaan. Selanjutnya adalah tujuan sistem sosial. Tujuan utama sistem sosial adalah terbentuknya keseimbangan sosial yang relatif konstan. Apabila terjadi defisiensi atau ketidakseimbangan pada salah satu subsistem, maka akan mempengaruhi keseimbangan pada sistem-sistem lainnya. Yang selanjutnya adalah syarat fungsional agar sistem sosial dapat bertahan menurut Talcott Pearson. Yang pertama adalah adaptation. Sistem sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan dihadapi. Yang kedua, goal attainment. Tujuan individu harus menyesuaikan tujuan sosial agar tidak bertentangan dengan tujuan lingkungan sosial. Yang ketiga, integration. Menunjukkan solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya. Yang keempat, latent pattern maintenance. Sebagai pemeliharaan pola laten atau pola yang tersembunyi, biasanya berwujud sistem nilai budaya. Selanjutnya adalah definisi dari kepemimpinan dan pemimpin. Definisi dari kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk menggerakkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Selanjutnya adalah syarat pemimpin. Syarat pemimpin yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk melakukan suatu hal dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan kelebihan, keutamaan pemimpin dalam mengatur orang lain agar patuh kepada pemimpin. Yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan merupakan kekuatan, kecakapan, kesanggupan seseorang secara teknis yang melebihi anggota di bawahnya. Selain itu, menurut Stoutgill dalam James Ely, syarat pemimpin yang pertama adalah kecerdasan, kewaspadaan, dan kemampuan bicara. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan, gelar sarjana, prestasi, dan ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Yang ketiga adalah tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, ulet, kreatif, percaya diri. Yang keempat, partisipasi aktif, kooperatif, memiliki stabilitas tinggi. Dan yang terakhir adalah kedudukan sosial, ekonomi, dan status. Jadi kesimpulannya,
Dalam sistem sosial yang dijalani masyarakat, terdapat proses yang saling mempengaruhi. Hal itu disebabkan karena adanya keterkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Untuk mewujudkan kehidupan sosial yang seimbang, maka dibutuhkan sosok pemimpin untuk mengarahkan dan mempengaruhi masyarakatnya. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cak Neng.